Hai, Dit. Halo Frank, apa kabar? Gue yang harusnya nanya apa Oh iya, kabar. Ya lu yang jadi ampun. hostnya ya? Ya elah. Oke, Dit, gue mau cepet Yuk, aja. So, thank you very much buat sama-sama. kesempatan kali ini. Ini juga mungkin buat temen-temen yang ngedengerin YouTube ini. Ini adalah episode-episode awal. Gue nggak tahu ini akan jadi episode berapa, tapi gue bisa pastikan ini episode awal ya Satu di dari YouTube 100 Bestari. Pak. Satu dari 100 ya, atau dua dari Satu 100. episode awal. Amin. Amin. So buat teman-teman yang baru kenal Bestari itu apa, mungkin datang ke YouTube ini karena lo kenal gue atau lo kenal Adit atau lo kenal teman-teman yang sepantaran kita yang ngebuat lo datang ke YouTube channel ini. Welcome. Ini adalah salah satu episode perdana atau episode awal dari yang Bestari pengen kasih ke teman-teman semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasi diri kita sebagai pekerja. Jadi buat lu yang masih bekerja dan hopefully lu adalah seorang profesional yang mau mengembangkan diri, kita punya berbagai macam apa ya bilangnya ya, sub-sub pembelajaran dan hari ini gue akan mau bahas tentang personal development. Di sini gue punya Adit Kurniawan. Hai Dit. Kenalan dulu dong Dit. Halo, oh Kenalan bisa. dulu. Lo Oke, siapa sih? viewernya Frankie. Saya adalah orang biasa. Iya, jadi salam kenal ya nanti buat viewernya Frankie dan gua Aditya Kurniawan Saputra, biasa dipanggil Adit ya. Kalau ditanya lu siapa? Kalau di marketplace ya gue sebagai team learning and development gitu ya. Nice. Dulu udah jalan 10 tahun lebih ya, dan dulu memulai di 2011 secara nggak sengaja ya. Nanti bisa cerita ke belakang sampai akhirnya mencintai pekerjaan ini dan kalau gue ditanya, ini beberapa kali gue ditanya nanti mau kemana ya, pokoknya tetap di learning and development lah. Ya. Jadi gitu. Makanya gue sebut Adit ini adalah seorang learning specialist karena entah kenapa gue ngeliat, gue kenal sama lo di 2013 kalau nggak salah ya. 2013. Ini 2021, 8 tahun gue kenal Adit guys, dan nggak pernah lepas dari dunia learning and development. Makanya gue bilang dia adalah seorang learning specialist. Menurut gue underdog karena nama dia mungkin belum banyak orang yang dengar, tapi gue kenal personal tentang beliau dan gue kenal sebelum dia married sampai sekarang udah punya anak. Jadi gue kenal kehidupan pribadinya, and I can assure you dia punya kisah yang bisa menginspirasi kita semua di konteks yang kita akan bicara hari ini, yaitu the impact of learning atau dampak dari sebuah pembelajaran supaya kita bisa berkembang. Dit, gue langsung mulai aja ya. Gue pengen kenalin dulu kalau lu itu salah satu karyawan di multinational company, betul ya? Ya, ini tahun kedua gua di multinational company di FMCG. Ya, lo boleh cerita dulu nggak, Dit? Perjalanan karir lo tuh dari company apa aja sih? Kan lo lumayan gede-gede tuh company lo. Oke. Kayak di interview headhunter ya. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya, jadi dulu gue 2011 pertama masuk di manajemen trainee ya di Astra International Toyota. Kalau teman-teman tahu, brandnya kita Auto 2000, kita jualan Toyota. Di sana berapa ya? 6 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian pindah ke sektor infrastruktur telekomunikasi, namanya Tower Bersama Group ya. Jadi kalau teman-teman paling gampang tower ya, menara BTS, bukan army ya, tapi BTS cellphone. Nah, itu kita bergerak di situ, rental, pembangunan, bergerak di situ. Terus kemudian 2 tahun dari situ sampai sekarang di Coca-Cola ya, di namanya sih Coca-Cola Euro Pacific Partner. Dan semuanya masih di learning and development. Nice. Semua di learning and development. Gue pernah dengar sebenarnya ini kata-kata ini nggak bisa lepas dari kepala gue. Waktu tahun-tahun pertama gue bekerja, ada CEO kantor gue pertama, dia ngomong kayak gini sih, Dit. Waktu itu konteksnya lagi training ya, lagi ada training di satu company, beberapa batch, dan gue waktu itu jadi salah satu
bukan admin sih, apa ya bilangnya, back end-nya lah, yang ngebantu semua training itu berjalan dengan lancar. Nah, setiap kali kelas gue ada, dan setiap kali kelas gue ngundang CEO untuk pembukaan, dan CEO gue ini bilang kayak gini ke setiap batch, dan ini nggak bisa lepas dari kepala gue. Dia bilang kayak gini, teman-teman buat yang ikut training, please ikuti dengan baik dan benar. Kenapa? Karena training atau knowledge adalah hal yang nggak bisa diambil dari kalian setelah kalian resign dari tempat ini, karena saya nggak pernah ngelihat bahwa ada orang yang selamanya bekerja di satu tempat. Satu saat kalian pasti akan keluar dan bekerja di tempat yang baru. Satu-satunya yang nggak bisa diambil dari kalian adalah knowledge yang kalian dapat di sini. Fasilitas kalian bisa fasilitas kalian harus balikin, gaji mungkin akan berbeda. Semua hal-hal yang sifatnya sementara itu harus dikembalikan kepada kantor. Tapi knowledge itu nggak bisa lepas daripada kalian. Buat gue kata-kata itu tuh cling on my mind gitu loh. Setiap kali belajar, gue memastikan bahwa walaupun ini dibayarin kantor, gue nggak boleh sia-siain. Karena ini adalah satu-satunya yang kantor nggak bisa ambil balik dari gue gitu loh. Nah, sepanjang 10 tahun lebih nih lo di dunia learning, what do you think about that statement, Dit? Iya, benar banget. Kalau kita ibaratnya gini ya, yang pertama secara kasarannya training ini mahal gitu. Kalau kita ngomong di luar, let's say training buat supervisor atau training buat manager, mungkin kita bisa bayar nilainya 5-10 juta gitu, dan mungkin itu akan ngabisin gaji kita gitu kan kalau kita join sendiri. Tapi begitu dapat dari kantor dengan cuma-cuma sebagai fasilitas kita kerja di sana, itu sangat-sangat jadi anugerah gitu loh. Jadi benar-benar yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa gitu. Dan juga apa ya? Kalau gua ngelihat training ini kan sebagai ini kalau gua sebut training ini kayak bibit gitu. Kalau kita ini training konteksnya di in-class ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada konsep training, learning, belajar dari manapun dan lain sebagainya, tapi kita ngomong trainingnya ini tadi yang disebut Frankie training in class ya. Nah, ya training in class ini ibaratnya kayak bibit gitu, kayak kalau kita mau nanam sesuatu, kita naruh bibitnya gitu. Nah, apakah training in class ini segalanya? Enggak juga gitu. Kalau ibaratnya dikasih training aja, apakah bisa perform, apakah lu bisa serta-merta hebat? Gue bilang enggak. Karena kalau bibit dari kecil gitu ya, keinjek mati, nggak disiram 3 hari mati. Tapi tanpa ada bibit yang bagus, lu berkembangnya nggak akan signifikan. Nah, makanya ketika dikasih training, wah ini kesempatan banget kita nanam bibit gitu. Dan bibitnya ini mahal loh. Bibitnya ini mungkin nggak rekan-rekan dapetin di luar, atau mungkin ketika teman-teman dikasih training yang bagus banget di tempat teman-teman bekerja sekarang, mungkin nggak akan teman-teman dapetin di tempat lain gitu. Karena kalau di company concern ke trainingnya beda-beda ya, Frank ya. Ada yang dibiarin gitu aja, tapi ada yang concern banget. Pokoknya harus training. Kayak gitu. Jadi itu kesempatan emas banget ketika lu diajak training, pastikan mengikutinya dengan serius. Ya. Dan gue tertarik banget sih sama pernyataan lo yang bilang bahwa training itu atau knowledge yang lo dapat dari apapun itu bentuknya, training, workshop, you name it, itu adalah bibit. Karena bibit itu tuh harus kita miliki untuk kita bisa menumbuhkan sesuatu. Kalau kita nggak punya bibitnya, lo menumbuhin apa? Dan bibit di situ kan dalam konteks knowledge, kalau konteksnya training ya ada juga pengalaman. Tapi lo harus punya nih bibit itu untuk kemudian lo tumbuh kembangkan. Akan beda kalau misalnya lo punya bibit tapi lo diemin. Makanya banyak orang yang ambil training kemudian semangatnya 45. Tahu ya, 45 hari lupa gitu loh. Karena pada akhirnya nggak coba dikembangin, nggak coba diairi, nggak coba dibuat mantep ke perilaku kita sehari-hari.
I got it. Thank you, Dit. Nah, gue pengen masuk ke konteks ini, Dit. Kan sekarang pengembangan luar biasa, apalagi as we know 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun belakangan ini kita ada di masa pandemi, di mana kondisi itu berubah sangat-sangat cepat dan sangat-sangat drastis. Bahkan gue ingat banget sebuah quote yang mengatakan bahwa dulu itu yang besar menang lawan yang kecil. Brand-brand gede itu pasti menang tuh lawan brand-brand kecil. Tapi sekarang bukan lagi yang besar lawan yang kecil atau yang besar menang lawan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Betul. Ya, itu tuh gue linger on my mind banget tuh, bahwa lo harus cepat itu bisa bicara adaptasi, cepat belajar. Nah, sekarang ini kan di kondisi sekarang ini kita diminta untuk bisa unlearn, atau kita nggak sok tahu gitu loh sama apa yang kita pelajari, kita unlearn dulu dan kita learn hal yang baru, atau kita relearn, kita mempelajari ulang hal-hal yang kita tahu. Lu, what do you think about learn, unlearn, dan relearn, Dit? Ya, yang jelas penting banget. Mungkin kalau learn ini kan kita sesuatu yang kita sudah pelajari gitu ya, yang existing. Terus mau nggak mau kita akhirnya unlearn, kita pecah lagi, dan selalu timbul pertanyaan, ada cara yang lebih baik nggak ya untuk gua bisa berkembang, terus kemudian bisa relearn, kita coba cari pembelajaran baru lagi. Dan itu penting banget. Mungkin gua ada sharing terkait hal tersebut. Jadi ya gue jadi kan gue 10 tahunan lebih di jadi orang learning gitu kan, dan ya gue udah berkomitmen juga, gue ngajarin orang, suruh orang belajar, guanya juga nggak mau ketinggalan gitu kan. Gue dengan gampang ngomongin, wah Nokia mati, BlackBerry mati, nggak cepat berubah, ya gue juga harus berubah gitu kan. Nah, jadi dari dulu gue bahkan learn, unlearn, relearn ini baru gue temuin ya beberapa tahun ini gitu ya. Tapi ternyata kalau gue pikir 2011 gue udah ngelakuin itu. Jadi dulu gue sebenarnya masuk jadi tim marketing strategik. Jadi ngurusin improvement, Kaizen kalau di konteks Jepang ya. Nah, gue bukan yang handal di situ. Gue nggak suka data, gue nggak suka analisis. Akhirnya gue pindah ke learning yang menurut gue lebih gue banget, suka ngomong gitu kan, dan asik-asik waktu itu orangnya. Singkat cerita gue pindah, dan ya agak panjang ceritanya, tapi gue sangat ditantang banget. Ya lu nggak bisa main ngerjain apa yang lu suka. Akhirnya gue disuruh belajar tentang data gitu. Jadi di 1 bulan pertama gue masuk di tim learning, gue nggak dikasih ngajar, gue nggak dikasih bikin materi, padahal itu yang gue pengen. Tapi disuruh ngitungin ini. Dulu kita punya knowledge management, jadi ada repository materi-materi, berapa orang yang akses dan lain sebagainya. Gue disuruh analisis di situ. Gue nggak tahu caranya, Excel juga nggak jago, udah jemplung aja. Dan akhirnya gue dianggap udah mendingan lah soal data, seperti itu. Dan ternyata ya udah, gue akhirnya ya unlearn gitu dengan skill set yang gue miliki saat itu, gue relearn lagi dengan data gitu. Nah, terus kemudian along the way gue dikasih ngajar, gue jadi trainer, I'm happy with that. Kepuasannya jadi trainer itu kan, kalau gue ketika gue ngomong terus tiba-tiba orang ngangguk-ngangguk, orang thank you, tiba-tiba gue ngajarin sales waktu itu, tiba-tiba jualannya jadi meningkat, itu wah senangnya minta ampun. Dan di saat itu juga gue mendeklar diri gue adalah trainer gitu. Gue adalah public speaker, gue adalah communicator. Yang mana ya udah, gue akan berkarir di sini, gue akan cari, gue akan asah sisi trainer gue sampai gue menjadi hebat banget gitu. Nah, akhirnya dengan kenyamanan itu gue akhirnya belajar gitu kan. Gue mulai
coba dilirik sama beberapa headhunter, beberapa recruiter, dan ternyata yang dicari bukan orang trainer gitu. Dan waktu itu ya di konteks gue, waktu itu gue sempat ada satu user, dia bilang gini, oh kalau ya trainer mah gampang, kita mah orang-orang sini juga bisa ngajar. Gue sempat ternyata oh iya ya, sebegitunya di industri yang gue geluti. Sampai akhirnya bersyukurnya gue dikasih project, masih di Auto 2000 dikasih project untuk jadi tim desainernya. Jadi buat teman-teman tahu, kalau training itu simply dibagi ke ada yang deliver, ada yang strategiknya gitulah ya. Simpelnya seperti itu. Nah, gue sudah jago di delivernya, nah gue akhirnya banyak belajar di strategiknya. Gimana menganalisis, gimana nyoba nyari needs-nya, gimana mendesain training dari nol sampai akhirnya jadi. Dan akhirnya dari situ justru kemampuan analisis dan designing gue berkembang, dan di 2 company terakhir justru gue dihargai, gue direkrut bukan sebagai trainer, tapi sebagai desain, sebagai analis, sebagai orang yang think tank-nya dari training. Dan di situ gue nyadar gitu. Untungnya gue mau belajar waktu itu, dan kayak oh iya ya, ternyata dulu jadi trainer aja nggak cukup gitu. Kalau di konteks gue, jadi trainer aja nggak cukup. Akhirnya harus harus ngelihat yang lebih luas, training nggak cuma sekedar delivery aja. Dan satu lagi, nah kemarin yang menarik, gue habis di interview juga gitu ya, di approach lah. Pertanyaannya menarik. Ini pertanyaan yang unik banget, yang gue belum pernah dapetin juga. Jadi kayak, Dit, ini kan kita butuh learning design gitu, learning designer. Nah, Adit ada pengalaman tadi di trainer. Suka mana, trainer atau learning designer? Interesting. Gue sampai ya biasalah ya, kalau orang yang berkomunikasi, gue puter-puterin dulu kan. Kenapa gitu? Tapi akhirnya sepersekian detik gue dapat jawaban yang gue pikir-pikir lagi, oh ya benar juga. Gue jawab gini, lebih suka mana, trainer apa ngedesain training? Kalau gue ditanya, kalau gue boleh milih, gue akan milih trainer. Gue happy dengan itu. Delivery-nya berarti ya? Passionate. Betul, nah ya delivery-nya yang di depan kelasnya. Tapi untuk saya bisa berkembang, untuk saya bisa survive di industri yang saya pilih sekarang, di jalur yang saya pilih, saya harus belajar untuk ngedesain. Saya harus belajar untuk nganalisis, ngedesain sebuah training. Nggak cuma ngomong doang, tapi harus bisa mengkonsep kayak gitu. Akhirnya ya oke gitu. Dan ya itu sih. Dan sampai sekarang pun ya boleh dibilang secara apa ya, secara karir mungkin sudah, kalau dibilang aman, cukup aman. Cuma gue selalu apa ya, berpikir gue 2-3 tahun lagi masih guna nggak ya, masih kepake nggak ya, sampai akhirnya akhirnya gue coba catch up terus di apa ya, di pembelajaran yang sesuai dengan path yang gua mau tuju. Nah itu sebenarnya yang penting ketika kita mau, apakah penting learn, unlearn, relearn. Pertanyaan besarnya adalah, oke, lu udah nyaman sekarang, but 5 tahun dari sekarang, are you sure lu masih kepake gitu, lu masih digunakan? That's nice. Itu pertanyaan luar biasa. Ya, penting untuk bisa learn, unlearn dan relearn. Yang tadi gue nangkep banget adalah lo boleh
mengembangkan skill lu di ranah yang sekarang. Tapi bahasa yang lo bilang itu apa lo masih kepake? Kok di kepala gue bilang bahwa gini, don't stop there. Jangan berhenti di cuma belajar yang lu ngertiin sekarang. Jadi ada dua hal yang tadi gue dapat dari pernyataan yang lo buat. Yang pertama, lu tadi kejar bagaimana lu menjadi trainer yang handal gitu ya. Artinya kan kita mengenal sama-sama tentang 10.000 jam. Dan yang lo lakukan nggak cuma sekedar ngumpulin 10.000 jam, tapi lu juga melakukan evaluasi. Jadi not only a 10,000 hours, but evaluated 10,000 hours gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar melakukan 10.000 jam, tapi lo mengevaluasi 10.000 jam lo supaya lo bisa lebih handal. Karena percuma lo ngelakuin tanpa evaluasi, lu bisa jadi mahir, tapi belum tentu lu jago dan diakui sama orang lain karena tidak ada evaluasi di sana. Itu yang pertama gua lihat. Dan yang kedua yang gue dapat adalah yang tadi lo bilang, don't stop there, atau lo emang yakin masih 5 tahun masih kepake ilmu lo yang sekarang. Artinya jangan cuma sekedar lu belajar sesuatu mendalam, tapi juga melebar. Mungkin bahasa yang kita kenal sama-sama adalah upskill and reskill. Nggak cuma sekedar lo belajar sesuatu mendalam, which is good untuk belajar sesuatu atau untuk ada di bidang lo dan lo belajar mendalam itu, that's good. Tapi jangan berhenti di sana, don't stop there. Tapi lo perlu bisa belajar reskill atau lebih melebar, nggak cuma sekedar mendalam tapi juga melebar. Tadi makanya lo cerita nggak cuma sekedar delivery, walaupun lo suka banget, tapi lo tahu persis bahwa ketika lo mau naik ke atas, lo nggak bisa berhenti di situ. Lo harus bisa lihat perspektif yang lebih luas, perspektif yang lebih besar, tanpa mengurangi hasrat lo untuk melakukan apa yang lo suka. Betul. Gitu nggak sih, What do you think? Iya, betul. Jadi kita nggak boleh, ya intinya secara gampang kita nggak boleh ngerasa puas lah, ngerasa puas dengan apa yang udah kita miliki gitu. Bahkan dan yang paling gilanya lagi, kita di masa sekarang kita perkembangannya cepat banget gitu kan, apalagi dengan pandemi, kayaknya perubahan tuh kayak sebulan 2 bulan, yang ya transformasi digital, LMS lah kalau teman-teman mungkin tahu, learning management system. Itu nggak, kalau konsultan jualan itu nggak banyak yang laku gitu sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi semuanya meledak, semua orang bikin LMS gitu ya, dan semua jadi shifting ke sana. Dan perubahan itu yang mungkin bisa tiba-tiba dan mungkin akan menyerang kita, menyerang gua, menyerang elu juga ketika badai itu datang gitu kan, badai perubahan itu datang, nah kita harus mau nggak mau harus siap gitu. Dan gue jadi di company gue gitu kan ada restrukturisasi gitulah. Jadi kita habis merger gitu kan, dan akhirnya di restrukturisasi itu kita ngefitin lagi organisasinya mau dibawa kemana, mau seperti apa, dan ada beberapa bagian, ada beberapa roles yang terimpact gitu ya. Terimpact dalam artian ya kita kayaknya nggak butuh itu lagi deh secara model bisnisnya gitu. Ya kita nggak ngomong dari sisi etis nggak etisnya secara kekaryawanan, tapi yang gue ambil pelajaran ya bahkan ya mungkin dunia akan hari ini butuh kita, hari besok nggak tahu gitu kan. Nah makanya ya harus upskilling lagi, harus relearn lagi supaya kita tetap di inilah, tetap naik. Apa yang membuat kita tetap dicari adalah karena kita punya adding value. Iya, ya kan? Setuju. Dan yang tadi lo sampaikan bahwa bagaimana kita harus tetap relearn, harus tetap upskill kemampuan kita untuk memastikan bahwa kita punya adding value. Gue jadi kepikiran sih, Dit, bahwa dunia perkantoran atau organisasi sekarang ini memilih orang, atau gini deh, mungkin lebih gampangnya adalah pengembangan diri, itu tuh
kayak eskalator turun. Nah, karena menurut gue kalau lo stuck di tempat, lo akan tetap turun. Sih, benar. Ketika lo merasa berubah tapi pelan, lo sebenarnya jalan di tempat. Karena eskalatornya turun, lo berusaha naik nih. Tapi kalau lo pelan, kalau lo tidak berusaha ada adding value, lo akan tetap stuck di tempat. Walaupun lo merasa lo tuh naik, lo berkembang. Nah, adalah hal yang benar atau adalah hal yang baik ketika lo meyakinkan diri lo dan orang lain bisa melihat itu bahwa lo punya adding value. Adding value adalah ketika lo tetap naik di kala eskalator turun dengan kecepatan tertentu, lo bisa tetap naik dan orang akan bilang bahwa lo nggak stagnan. Lo akan beda sama orang-orang yang memang di level yang sama kayak lo, tapi kayak lo punya sesuatu yang lebih adding value, dan itu cuma, nggak tahu, menurut gue, lo bisa coba tambahin, menurut gue itu cuma bisa didapat dari pembelajaran. Nah, benar. Konteks pembelajaran ini apa aja sih, Dit? Karena gue takutnya nih ya, kebanyakan dari orang itu cuma mikirin ya belajar itu dari buku, belajar itu dari training, which is kantor gue nggak banyak tuh kasih training, Dit. Apa kalau kantor gue nggak banyak kasih training, atau gue jarang banget dapet training, kemudian gue nggak bisa berkembang? So, what do you think about that statement? Oke, ya. Kalau ngomong belajar, ya banyak banget sebenarnya ya. Kalau ngomong metodologi, wah bisa teoritis banget gitu. Tapi mungkin kalau gue boleh rangkum, ya intinya gue berangkat dari ini teori pembelajaran orang dewasa. Ya. Andragogi. Gue takut kebalik. Andragogi. Nah, di teori pembelajaran orang dewasa ini bilang bahwa kalau kita udah dewasa, satu hal yang jadi drive kita untuk belajar adalah kemauan diri sendiri gitu, dan benar-benar yang niat. Jadi yang pertama ya, sebelum kita milih mau metode belajar apa aja, lu niat dulu gitu kan. Harus niat dulu mau belajar apa gitu. Kalau kita nggak niat, mau dikasih akses gratis Harvard Business Review, mau yang which is mahal ya cuy, which is mahal banget, nggak akan guna karena secara kemauan kita nggak mau gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, poinnya tahu dulu sebenarnya tujuannya mau kemana. Nice. Gitu ya. Kim, ini mungkin gue agak pakai jalan berputar, tapi gue coba pakai logiknya dulu. Jadi tadi yang pertama lu harus tahu dulu mau kemana. Terus kemudian yang kedua, yang satu niat, yang kedua lu harus tahu mau kemana. Gitu. Sekarang lu mau belajar apa aja banyak banget, ya kan? Let's say yang ngetren apa sekarang? Investasi, investasi saham, investasi kripto. Lu mau nyari influencer siapapun, stylenya beda, benar ya? Bayangin kalau gue mau belajar saham, gue mau belajar kripto, gue harus nyari yang mana? Bingung gitu kan? Sama halnya, lu mau belajar leadership, banyak. Mau caranya John Maxwell, mau caranya Stephen Covey, dan lain sebagainya. Banyak banget. Nah, tergantung dari apa yang kita mau tuju dulu. Jadi, mungkin secara kalau relevannya mungkin gue mau ini, gue udah mengakses diri gue sendiri, oke lah kalau dalam soal deliver training. So what next? Oke, gue mau mendesain training, gimana mentranslate kebutuhan perusahaan menjadi sebuah training program yang impactful. Ya udah, ya gue akan cari sumber-sumber yang bisa mengisi hal tersebut gitu. Karena kalau kita sekarang nggak punya tujuan, kita akan lost gitu. Ibaratnya kita lagi apa ya? Nggak tahu analoginya benar apa enggak. Ibaratnya kayak kita di kolam bola ya. Kalau anak kecil ada mandi bola gitu. Mandi bola ini pengetahuan semua, dan kalau kita nggak pinter milih, kita nggak tahu mau milih bola yang mana untuk kita ambil, ya udah tenggelam aja gitu. Wah seru. Sekarang kan gitu kan. Wah seru, banyak banget yang mau, yang bagus-bagus, wah keren, gue subscribe ini, subscribe itu. Cuma sebenarnya tahu nggak sih yang lu mau tuju apa, lu mau belajar apa gitu kan. Nah terus yang terakhir, kalau ngomong media pembelajaran, intinya kalau gue pribadi, gue nggak membatasi
lu mau belajar lewat mana. Poinnya adalah belajar dari cara belajar yang lu suka gitu. Karena kalau lu nggak suka dengan metode yang lu pilih, lu nggak akan mau belajar gitu. Kayak misal kalau Frankie udah kelihatan ya di raknya penuh buku gitu kan. Nah, gua nggak begitu enjoy baca buku gitu kan. Terus terang gitu. Gua nggak begitu enjoy belajar buku. Yang gua lakukan, gua lebih suka cari referensi digital. Gua bertanya di otak gua ada pertanyaan. Oke, gua cari sumbernya. Gua cari di YouTube. Gua subscribe di beberapa platform learning yang sesuai. Ya udah gitu. Tapi kalau ada saatnya satu sumber ini yang gua cari cuma ada di buku, ya gue baca buku. Jadi poinnya belajar dari yang apa yang lu suka. Nah, tadi kalau nyambung dari pertanyaannya Frankie, mau belajar apa? Ya, media belajarnya seperti apa? Belajar itu luas gitu kan. Asal tahu mau tujuannya apa, mau niat, mau tujuannya kemana, terus belajar yang gue suka. Contoh implementasinya, gue ya taruhlah yang paling relevan dengan teman-teman. Misal gue mau belajar berkomunikasi di depan publik ya, public speaking. Berarti oke, gue udah niat udah ada. Terus kemudian di depan public speaking, gue mau tahu tujuannya kemana. Oh, ke khalayak umum dengan gue mau bicara di anak-anak fresh graduate misal ya. Fresh graduate misal. Nah, cara belajarnya apa? Ya banyak. Gue suka apa? Gue suka nonton YouTube. Ya udah, gue cari influencer anak-anak kampus. Kalau dia ngomong di kampus, caranya kayak gimana sih? Misal siapa? Raditya Dika waktu ngomong di UI ada YouTube-nya. Kenapa orang bisa engage banget? Nah, itu gue pelajari gitu. Oh iya, gue teliti. Oh, ada unsur-unsurnya. Ini ya, seperti itulah. Jadi media belajarnya banyak banget. Kalau disebutin ya baca buku bisa, lu nonton video, lu nonton Netflix. Sekarang lagi banyak kan di Squid Game, pembelajaran hidup dari Squid Game ya, bahkan bisa belajar itu. Bisa dari mana aja, Frank. Menariknya adalah yang tadi lo bilang ya, ada niat, tujuan, bisa belajar dari yang mana aja. Gue ngelihat kalau boleh dirangkum menjadi satu kata, lo harus ngerti urgensi lo belajar itu apa. Karena kalau lo ngerti urgensinya apa, akan dengan mudah lo belajar. Karena andragogi atau pembelajaran orang-orang dewasa sangat berbeda dengan pedagogi belajar anak-anak kecil gitu loh. Anak-anak kecil belajar dalam tanda kutip dipaksa. Lo nggak bisa membuat mereka suka ketika mereka masih belum terlalu paham urgensinya dari belajar apa. Anak kecil kalau ditanya lo belajar buat apa, paling cuma jawabannya cuma satu, supaya pintar atau enggak disuruh orang tua. Tapi kita udah nggak ada lagi yang maksa. Orang dewasa, orang bekerja udah nggak ada lagi yang maksa. Udah nggak ada lagi yang maksa. Kalau lu mau jadi manajer, nih gue cekokin ya, pembelajaran A, pembelajaran B, pembelajaran C, nggak ada lagi. Kalau lu lose atau kehilangan momentum lo belajar hal-hal itu, ketika kesempatan datang blast lo hilang, lo nggak akan dapat momentum itu lagi gitu loh, atau mungkin akan datang dengan cycle yang cukup panjang gitu. Artinya urgensi membuat kita mau belajar, karena di dalam urgensi itu yang tadi lo bilang ada niat, ada purpose-nya, dan dari situ gue jadi bisa milih media mana aja, karena pada akhirnya nggak cuma sekedar dari buku, TV dan lain sebagainya, dari orang pun kita bisa belajar. Gue inget banget waktu gue masuk perusahaan pertama kali, orang yang paling gue sering bombardir adalah atasan gue. Gue itu lebih sering ngajak one on one ke atasan gue dibanding atasan gue ngajak one on one ke gue. Jadi karena gue seniat itu belajar dan gue pernah beberapa kali ngajak makan siang orang yang lebih pintar dari gue, lebih kaya dari gue, lebih influencing dari gue, untuk gue bisa belajar pengalaman hidup mereka yang mungkin gue nggak bisa dapat dari buku gitu.
lu bisa dapat pembelajaran dari manapun. Kalau lo bilang bahwa pembelajaran cuma didapat dari training, ya salah besar gitu loh. Kalau lo cuma bilang, ya gue nggak punya budget untuk beli buku, ya e-book sekarang di mana-mana. Sekarang tuh intinya lo belajar tuh one click away. Ya kan, cuma sejauh jempol lu tuh mau ngeklik kemana gitu. Tinggal bagaimana lo belajar dan lo implementasikan itu. Oke, I got your point, Dit. Thank you very much. Dan terakhir, Dit, kalau misalnya gue sebagai pekerja, gue tahu inisiatif itu penting. Inisiatif untuk belajar ya, inisiatif untuk mengembangkan diri. I know that's important. Tapi kebanyakan orang doesn't know where to start. Di mana mereka harus memulai. Kalau misalnya gue adalah seorang pekerja profesional dan gue pengen mengembangkan diri, dari mana sih gue harus mulai, Dit? Where to start? Where to start? Bisa pakai dua jalan nih. Bisa pakai dua jalan. Yang pertama, jalan kalau kita diberi kebebasan untuk memilih karir kita mau kemana, gitu ya. Jadi kalau di company biasanya ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke posisi A, saya mau ke posisi B. Oke, sana, jalan. Oke, jalan, go ahead. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga karyawan yang di company-nya, lu mau kemana? Saya sebenarnya pengennya di B. Nah, udah di sini aja di A. Udah di B, tar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi gue pakai dulu cara yang pertama, yang cara ideal. Ketika kita diberi kebebasan untuk bisa memilih. Nah, sebenarnya kembali lagi tadi kalau poin gue yang tadi media belajar, ya lu harus tahu mau kemana gitu. Misal lu seorang sales, nah salesnya lu mau spesifikin ke area mana? Apakah ke operasional? Apakah ntar lebih pengen ke marketingnya? Apakah ke strategic planningnya? Atau ke eksekusinya, customer relation atau apa gitu. Jadi tahu dulu sebenarnya mau kemana gitu. Nah terus kemudian baru dari situ kalau udah tahu, oke, let's say gue mau ke marketingnya, ya udah kalau kita bisa minta pindah di situ atau kita bisa berkolaborasi dengan orang untuk bisa mulai bikin small project, bikin garap tugas-tugas yang mengarah ke situ ya silahkan. Gitu. Itu sangat disarankan. Jadi kalau ngomong where to start-nya di jalur pertama ya harus tahu dulu kemana. Kalau lu dikasih privilege, wah udah bebas banget gitu. Kalau lu udah dikasih privilege nggak mau dan lu stuck aja, ya kembali ke poin pertama tadi, lu berarti nggak niat. Nah, sekarang pakai jalur kedua. Gimana kondisinya kalau lu nggak dikasih posisi yang lu pengen nih? Gitu. Gimana caranya belajar? Where to start? Mungkin gue kasih ilustrasi dari gue pribadi gitu ya. Tadi gue sempat ngobrol, sempat cerita dulu kan gue jadi trainer, pengennya banget jadi trainer gitu. Tahu-tahu disuruh ngurusi Excel gitu kan, biasa ngurusi PowerPoint, tahu-tahu disuruh ngurusi Excel dengan VLOOKUP, pivot dan lain sebagainya. Yang itu which is gue nggak suka banget, tapi gue diharuskan belajar dari situ. Nah itu sebenarnya udah bisa jadi pembelajaran. Gimana? Karena kita bisa ngelihatnya lebih luas lagi. Oke, gue belajar Excel, gue nggak suka. Nge-VLOOKUP, nge-pivotin, gue sebenarnya nggak suka. Tapi apa yang gue perluin, kalau gue mau jadi learning and development yang bagus, ya berarti gue harus tahu analisa. Kan gue dikasih tugas yang yang mungkin buat gue apaan sih? Tapi dari situ justru gue belajarnya sisi analisanya. Oh ternyata menganalisa tuh kayak gini. Oh ternyata dashboard yang ada di meeting company itu berasal dari Excel ini tuh. Oh ternyata jalur pikirannya si atasan manajemen itu kayak gini loh. Jadi dari situ kita tahu gitu. Jadi
ketika kita mungkin belum mencapai tujuan kita, belum sesuai jalurnya, diarahkan ke yang lain, pasti ada sesuatu hal yang kita bisa pelajari yang itu bisa membawa kita ke jalur yang kita tuju. Ya. Kayak misal gue kasih contoh lagi. Tadi kayak kita ngomong sales. Gue mau jadi tim marketing. Gue mau jadi tim marketing tapi gue dari sales strategik, tahu-tahu diturunin, lu ngurusi lapangan deh. Wah, males banget gitu kan, nggak suka panas-panasan, nggak suka prospecting, canvassing dan lain sebagainya. Gue nggak suka jualan di pasar. Tapi dari situ kita sebenarnya bisa start untuk belajar juga. Dari mana? Oh, gue lebih tahu market, gitu kan? Yeah. Gue dibanding orang marketing nanti yang cuma dari lulus tiba-tiba ditaruh di marketing, belajar dari influencer marketing, nggak tahu lapangan, gue akan lebih kuat dari sisi eksekusi lapangan. Nice. Ketika nanti gue jadi marketing, gue lebih tahu nih lapangan, gue lebih realistis ketika bikin strategi marketing. Jadi belajar bisa start dari mana aja. Dan mungkin ini yang kebanyakan ya, yang populasi, kalau gue di 3 company dan dengan gue juga ngobrol ke teman-teman yang lain, mungkin lebih banyak di populasi yang kita karir aspirasinya nggak begitu didengar gitu. Dan menurut gue it's okay gitu, kita bisa belajar dari manapun. Jadi jangan coba lihat ketika disuruh belajar Excel, wah pivotnya males banget, harus ngelihat angka, bersheet. Jangan dilihat itunya, tapi ngaruhnya di karir gue apa? Nah, yang ngaruhnya di karir gue apa gitu kan biasanya. Nah justru dari situ, dari sisi analytical gitu. Bayangin ada trainer yang dia nggak pernah nyentuh Excel, mungkin suatu saat ketika lo sama klien atau sama manajemen ditanyain, ini return investment-nya training berapa ya? Ini effectiveness rate-nya berapa ya? Lu nggak akan pernah tahu. Tapi ketika lu belajar Excel yang lu benci, akhirnya lu tahu gitu kan. Oh ternyata bisa belajar dari mana aja, Frank. Oke, nice. 2 hal yang gue tangkap dari lu. Yang pertama ketika on the track, kata kunci yang gue tangkap adalah contribute more. Bahwa lu bisa entah itu team up sama orang lain, entah itu lo cari hal-hal baru yang bisa lu kontribusikan. Intinya adalah ketika lo sudah on the track, contribute more, beraniin diri untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Tapi ketika lo ada di jalur yang sebenarnya lo nggak suka-suka banget nih, lo lagi berusaha dapetin apa yang sebenarnya bagus sih di sini untuk pengembangan karir gue. Hal kedua atau kata kunci kedua yang gue dapat dari lo adalah perspektif. Karena dari situ nggak ada yang namanya nggak bagus. Nggak bagus atau nggak belajar adalah perspektif. Ketika lo nggak berusaha mengambil summary atau nggak berusaha mengambil intisari dari apa yang lo kerjain terhadap your future career. Karena at the end, entah itu cuma sekedar yang tadi lo bilang, entah itu cuma sekedar kekuatan Excel-nya, atau mungkin networking yang lo dapat dari tim lo yang lama, itu juga menjadi sebuah pembelajaran tersendiri kan untuk your future career, bisa membawa lo ke arah mana you never know. Tapi nggak ada yang nggak membantu lo atau nggak ada yang tidak membuat lo belajar sebenarnya, baik itu on the track atau lo merasa belum on the track. Kontribusi lebih dan juga perspektif, 2 hal itu yang gue dapetin. Very nice, Dit. Thank you very much. Dit, satu lagi Dit, gue pengen lo cerita tentang satu hal yang gue pengen lo coba deskripsiin singkat aja. Coba dong ceritain your failure story, ya, pembelajaran lo terhadap kegagalan yang pernah lo lalui selama lo berkarir di dunia learning berarti. What's your failure story? Oke, thank you. Pertanyaannya menarik banget. Failure story gitu ya kalau gue sebagai learning and development. Jadi gue di fase waktu itu jadi trainer gitu. Dari sini gue akhirnya tahu bahwa trainer bukan cuma sekedar orang yang ngomong, tapi attitude ini jauh lebih penting. Attitude dan juga motivasi gitu. Ketika naturally gue
orang yang mudah ngomong gitu kan, mudah ngomong dan ya nggak tahu mungkin namanya dari given ketika gua ngomong kok orang dengerin gitu kan. Nah, dari situ akhirnya ketika udah banyak kelas yang waktu itu gua lewatin sampai akhirnya ngerasa wah udah keren banget gitu ya, gua ngerasa gitu ya udah keren banget, udah gua nggak persiapan pun berhasil gitu. Nah, akhirnya ketika gua mengajar di suatu saat ketika gua ngajar udah gua banyak bercanda, kelasnya hidup banget gitu kan, kelasnya hidup banget. Terus di suatu ketika gua didatangi sama si peserta gitu kan. Terus pesertanya ngomong, wah thank you Pak Adit, keren banget, materinya lucu parah. Gitu. Terus gue, loh kok jadi lucu gitu kan? Padahal dengan begitu banyak poin yang gue sampein, yang gue rangkum sedemikian rupa, tapi ketika akhirnya gue ngerasa oh ya udah ini gue kayaknya lebih asik untuk entertaining lah. Motivasinya berubah, attitude-nya juga agak berubah. Akhirnya ya udah ternyata yang ditangkap peserta adalah dari sisi lucunya, dari sisi entertainingnya, bukan dari sisi belajar gitu kan. Lah gue nggak lagi stand up comedy bro gitu kan. Sampai akhirnya di situ jadi turning point gue bahwa ini gue juga sampein juga di LinkedIn sempat waktu itu. Jadi ketika ngajar ya nggak cuma hanya sekedar berkomedi, ngajar nggak cuma sekedar atraksi, tapi gimana ketika ngajar orang itu paham gitu. Bahkan kalaupun kita harus mengorbankan sisi entertaining kita, sisi kita mungkin kita suka ngelucu, suka ngecengin orang kelas bisa tertawa, tapi kalau itu membuat nggak paham ya apa gunanya gitu. Nah akhirnya itu sih yang ngebentuk gua gitu. Jadi dulu gua benar-benar yang kalau ngajar yang wah orang ketawa berarti kelas gua sukses. Tapi sampai akhirnya justru gua sekarang lebih banyak belajar. Ini kalau ngomong di ISC ya, gua I gitu ya. I-nya mentok lah. I-nya mentok, ada D-nya juga gitu. Nah, justru gue sekarang lebih banyak belajar dari orang-orang yang C, compliance, orang-orang yang steadiness. Jadi kalau buat teman-teman, gue orangnya rame, gue nggak belajar sama orang-orang yang rame gitu. Tapi gue coba ngelihat orang-orang yang pernah nggak sih teman-teman kalau ngelihat ada trainer pembicara yang kalem banget, yang sebenarnya nggak asik, cuma on point banget. Nah itu yang gue wah gila, gue mau kayak gitu. Jadi karena gimana caranya gue jangan sampai jadi orang yang cuma berkoar-koar, entertaining tapi nggak on point. Ya. Gitu sih. Karena pada akhirnya keberhasilan bukan kita yang nilai sendiri ya. Tapi benar. Bagaimana kalau kita bicara soal berbuah, lo bisa jadi berbuah, lo bisa jadi menghasilkan buah, tapi buah lo asam. Orang nggak nikmatin itu. Lu bisa bilang bahwa gue berbuah kok. Ntar dulu, kalau buah lo asam berarti pohon lo juga nggak bagus gitu loh. Nah, ketika lo mau memastikan bahwa lo berbuah dan buah lo itu manis, buah lo itu bisa dinikmati banyak orang, lo harus bisa memastikan bahwa feedback dari orang lain itu harus sesuai dengan apa yang lo tuju gitu loh. Bukan sesuai dengan ini kayaknya cara gue udah oke deh gitu. Bukan bicara soal caranya, tapi apakah itu memenuhi tujuan atau enggak. Cool. Menarik banget sih, Dit, obrolan kita tadi. Sebelum gue wrap up nih, gue pengen tahu sih dari lu, what's next sih in your career? What's next? Ya, pertanyaan menarik gitu ya. Tadi gue bilang jangan cepat puas, jadi gue juga belum puas gitu. Karena kalau dari gue masih penasaran dengan learning and development gitu, dan masih mau belajar sampai
mau menggali terus gitu. Nah, kalau di karirnya gue coba menerawang gitu ya, berandai-andai dengan segala tren yang ada. Ya. Gue tuh memprediksi, ini prediksi bodoh ala Adit gitu ya. Jadi ke depan learning and development itu akan ada 2 jalur gitu. Jadi yang pertama adalah kalau di corporate ya, kita ngomong di corporate. Kalau di corporate either lo jadi strategiknya, jadi resources demikian banyak, tapi ada orang company tetap butuh orang yang ngejahit learning path-nya gitu. Jadi dengan sekian banyak resources tadi, orang mau dari titik A ke titik B, harus belajar ini, dari pematerinya ini, harus belajar ini, ngambil online learning dari mana. Itu pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, lu sebagai konten, sebagai nge-create konten dalam hal ini bisa konten learning, bisa konten online course, dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, jadi kayak kalau tadi ada orang yang ngejahit, dia nyomot-nyomot konten dari manapun. Nah, potensi yang kedua ya lu jadi yang tim yang konten ini, sehingga konten lu bisa dipakai sama company-company tersebut. Seperti itu. Nah, kalau gua sekarang kalau di designing, di strategic, gua masih terus belajar, udah punya platformnya di corporate, tapi yang belum adalah dari sisi content creating tadi. Jadi gimana sih cara bikin konten, kayaknya makin sekarang banyak banget nih konten bertebaran. Gitu. Nah, makanya kalau Frankie dan teman-teman juga melihat nanti LinkedIn gua, Aditya Kurniawan Saputra, di situ gue juga lagi mulai untuk belajar bikin konten gitu. Dari kalau gue baca tuh series ya, walk the talk series ya. Nah, ini sering, kayaknya gue perlu ganti nama deh. Jadi kenapa tuh? Namanya tuh Talk the Walk gitu. Oh, Talk the Walk. Iya. Jadi konsepnya gue kalau walk the talk itu konsepnya gue ngomongin apa yang gue bicarakan, jadi bisa jadi gue akan ngomongin apa yang sedang gue lakukan. Nah, gue nggak mau seperti itu. Gue nggak mau sharing apa yang lagi gue pelajari gitu. Tapi gue mau sharing dari apa yang sudah gue lakukan. Jadi talk the walk. Jadi ngomongin dari apa yang udah dijalanin. Terus kemudian gue nggak berani ambil market yang gede-gede gitu kan. Jadi benar-benar yang niche banget. Gue nggak ngambil YouTube, Instagram, gue ngambil LinkedIn yang ya community-nya masih segmented lah. Terus kemudian nggak ngomongin HR, nggak ngomongin personal development, tapi khusus ngomongin tentang implementasi trainingnya itu sendiri. Nah, jadi dari situ ya akhirnya belajar juga, ternyata nggak mudah gitu ya menciptakan satu konten, dan nggak mudah untuk kalau konten itu kan nulis ya, merangkai. Nah, itu jadi poin gua untuk belajar gitu. Jadi ke depan kalau memang trennya sesuai dengan yang gue prediksi, ya gue udah siap untuk creating konten gitu. Ketika disuruh bikin course dong, ngomongin training secara setengah jam, sejam, lah gue biasanya ngomongin 2 hari 3 hari, ngomongin seminggu. Ya itu kan skill creating konten kan, lo nyariin kalau di Instagram cuma 10 page, gimana lo bisa mendeliver itu. Itu sih yang gue pelajari, dan yang gue sih prinsipnya kalaupun karir gue harus tenggelam ya, kalaupun ya ini benar-benar yang paling mentok banget, kalaupun karir gue harus tenggelam suatu saat, gue pengen tenggelam yang paling terakhir gitu. Wow. kalau lihat Titanic ada kan yang kapal baru gini, tahu-tahu orang udah meloncat, udah mati, selesai.
gue nggak mau jadi orang yang seperti itu gitu. Tapi benar-benar gue mau jadi orang yang lo lihat adegan pas Titanic gini, ada siapa sih, Jack and Rose paling atas kan. Jack and Rose berusaha naik paling atas, dia menjadi orang yang paling terakhir untuk tenggelam gitu. Gitu. Dan karena sekarang juga tadi kondisinya kita nggak tahu kapan kapal kita akan digoncang gitu ya. Jadi sebisa mungkin pengennya jadi Rose-nya. Tujuannya menjadi Rose-nya, bisa mengenang, bisa jadi survivor gitu kan, bisa meneruskan hidup. Tapi kalaupun harus tenggelam, ya mau tenggelam jadi yang terakhir. Tenggelam yang paling terakhir. Yeah. Gitu. Kalau mentor gue bilang sink with dignity. Ya. Benar. Tenggelam dengan penuh kebanggaan sebenarnya, dengan penuh hormat. Benar. Karena sekarang juga nggak ada yang ini ya, nggak ada yang settle ya. Dulu kalau mungkin zaman gua sama Frankie, hari itu kita bisa, zaman dulu kita mau kuliah mau masuk kerja, zaman itu kita ngomongin mungkin waktu itu oil and gas. Wah, udah menjanjikan banget. 10 tahun dari dulu, hari ini kita ngelihat oil and gas nggak menjanjikan juga loh, gitu kan? Nggak kita semenarik dulu lah. Bener, nggak semenarik dulu, dan itu udah cepat banget berubahnya. Dan sekarang kayak ini company mana yang settle, industri mana yang settle, nggak tahu. Gua nggak tahu. Nggak akan bisa ngomong. Hari ini startup, wah e-commerce, wah lagi keren-kerennya. Kita juga nggak tahu ke depannya. Hari ini mungkin wah udah yang well established, yang gede-gede yang akan bertahan. Nggak tahu juga. Toh juga banyak yang mati gitu kan. Itu sih. Jadi tetap belajar teman-teman. Jangan cepat puas. Kalaupun tenggelam, jadilah yang paling terakhir. Jadi future career lo lebih ke arah content provider ya, bagaimana lo mau memprovide konten-konten yang lo kemudian lo buat, copywriter lah ya, lo berusaha untuk bisa ngebuat tulisan-tulisan yang bermakna, yang kasih inspirasi dan kasih pembelajaran juga supaya orang-orang lebih mengerti kalau di konteksnya lo adalah dunia learning ya. Benar. Saat ini iya gitu, saat ini iya, tapi gue nggak membatasi diri, jadi ntar kemana angin berhembus, ntar tiba-tiba trainer tuh sekarang trennya bikin film, ya udah gue belajar bikin film, karena sekarang harus gitu sih. Itulah yang kita bilang, jangan don't stop there ya, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di sini ya. Oke, nice. Gue nggak pengen terlalu lebih lama lagi, lebih panjang lagi, karena gue merasa obrolan kita ini sudah sudah banyak, gue ngunyah banyak banget ilmu. Jangan sampai jadi enak karena terlalu banyak ya. Gue sebenarnya pengen lebih banyak sih ngobrol sama lo, tapi gue sudahi dulu. Kalau memang ternyata ada topik yang menarik lagi tentang learning, gue surely pasti akan ngajak lo ngobrol lagi. Boleh. Untuk kita bisa save the content here di YouTube ini. Dan langsung aja teman-teman, terakhir 3 hal yang gue dapat nih dari pembelajaran kita sepanjang obrolan tadi. Yang pertama adalah knowledge and experience is a seed, atau pengetahuan atau pembelajaran adalah sebuah benih. Jadi lo bisa nangkep itu sebagai sebuah benih, tapi kalau lo nggak pernah airi, lo nggak pernah pupuki, lo nggak pernah jaga, itu akan tetap jadi benih. Cuma bisa menjadi pohon yang berkembang dan berbuah manis ketika lo dapat pembelajaran itu dan kemudian lo aplikasikannya dengan baik. Kemudian yang kedua, gue belajar dari Adit bagaimana nggak cuma sekedar belajar lebih dalam, tapi juga belajar lebih lebar. Jangan berhenti di sana, don't stop there. Atau tadi Adit bilang, lo yakin 5 tahun lagi apa yang lo pelajari sekarang masih relevan gitu loh. Jadi don't stop there. Kemudian yang ketiga, lo harus mulai inisiatif dari mana sih ya? Mulai dari kontribusi dari apapun. Lo mau berkembang ke arah yang lebih baru misalnya, atau hal-hal yang lebih baru, mulailah team up, mulailah kontribusi. Ada hal sedikit apa yang bisa lo kontribusikan di sana. Atau bisa mulai dari perspektif, lo bisa ngelihat dari apa yang sedang lo pelajari sekarang ini, atau apa yang sedang lo lakukan sekarang ini, walaupun nggak lo banget, tapi perspektif apa yang bisa lo dapat sehingga lo bisa
menjadi orang atau profesional yang lebih baik lagi dari apa yang mungkin nggak terlalu lo suka kerjakan, tapi lo bisa ngambil perspektif yang lebih luas sehingga ketika kesempatan datang, lo menjadi profesional yang siap. 3 hal itu yang gue dapat dari Adit dari sepanjang berapa puluh menit ya kita bicara, tapi thank you. Ya, thank you banget Frank, udah diajakin ngobrol. Gue belajar banyak dari lo dan hopefully teman-teman Bestari lainnya kita ketemu di beberapa episode ke depan lagi dan hopefully ini nggak kalah seru ya dari Adit dan kita bisa belajar lebih banyak lagi konteks-konteks personal development ya di dunia profesional kita sebagai pekerja. So itu aja, thank you very much Adit dan semuanya. Okay. Thank you, see you on the next YouTube. Ya, bye-bye. See you. Bye.